Shalom teman-teman, apa kabar? Selamat hari Senin dan selamat beraktivitas dan bekerja kembali. Pada siang hari ini, saya sedang istirahat, habis keliling kerja, terus mau istirahat sekedar minum es coklat saja. Puji Tuhan, saya masih bisa minum es coklat pada hari ini. Dan sebenarnya saya rada nggak enak atau nggak mau sharing tentang hal ini, tapi di dalam hati saya tergerak dan terdorong pengen banget sharing tentang hal ini supaya sharing saya ini menjadi berkat buat kita, dan apa yang saya saksikan itu ada dampaknya bagi orang lain yang mungkin juga mengalami hal yang seperti saya alami. Oke, saya singkat ya kesaksian saya karena ini panjang dan saya hanya memiliki waktu sekitar 9 menit untuk menyaksikannya. Seperti yang saya saksikan di YouTube channel saya atau di VT-VT saya yang sebelumnya, bahwa saya ini lahir dari keluarga yang broken home dan saya memiliki 7 orang adik. Saya adalah anak pertama dari 8 saudara, dan singkatnya saya menceritakan bahwa kami ini lahir dan besar seperti tidak ada bimbingan dan juga tidak ada nafkah dari orang tua. Nah, fungsi dari kesaksian saya bukan untuk menjelek-jelekan siapapun, tetapi justru untuk saya cerita ini supaya kita bisa menghormati orang tua sekalipun mereka tidak bertanggung jawab kepada kita. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Contohnya, pada masa kecil saya sampai masa dewasa, saya harus mencari uang sendiri, mulai dari saya mungkin umur 8, ya saya harus bekerja, saya harus mencari uang, membantu mereka di dalam mencari uang. Kemudian saya juga sampai SMA itu saya ngamen, saya jualan koran, dan saya merasa semakin besar saya semakin pahit, sampai saya merasa seorang laki-laki tidak pernah menghargai dan mencintai saya, tidak pernah saya bertemu dengan laki-laki yang baik, yang mencintai saya dengan saya apa adanya. Saya merasa itu karena orang tua saya tidak menghargai saya dan tidak mencintai saya. Kemudian pada waktu saya sudah besar, saya benci sekali dengan papa saya, sampai papa saya ingin saya bunuh, dan saya selalu bertengkar dengan beliau sampai suatu hari saya sudah ditangkap Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mewajibkan saya dan memerintahkan saya untuk melepaskan pengampunan kepada orang tua saya. Dan bukan itu saja, saya diperintahkan Tuhan untuk memelihara masa tua orang tua saya. Hal itu tidaklah mudah bagi seorang anak, di mana saya sudah merasa hancur, bukan hanya secara psikis tapi juga secara fisik, dan saya dihancurkan oleh orang-orang, dan juga mungkin saya dihancurkan bukan secara fisik oleh orang tua saya. Dan saya disuruh Tuhan untuk memelihara mereka di masa tuanya, padahal Tuhan juga tahu bahwa saya tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk saya dan anak-anak saya, tapi Tuhan tetap memerintahkan saya untuk memelihara mereka karena saya adalah anak Tuhan yang harus mengampuni dan mengasihi mereka. Yang saya ingin sharingkan kemarin itu, pada waktu hari Jumat, orang tua saya WA bahwa motornya hancur dan tidak bisa dipakai untuk pergi. Padahal pergi bekerjanya itu cuma 1 minggu sekali untuk makan dia. Di dalam hati saya sangat bergumul. Memang saya memberikan semampu saya kepada orang tua saya setiap saya gajian, meskipun saya juga nggak pernah dapat uang dari uang saya sendiri. Saya tidak pernah menikmati uang saya sendiri karena uang saya semua untuk kebutuhan anak dan orang tua.
Yang saya sakitkan adalah ketika orang tua saya meminta bantuan saya langsung merasa bahwa Tuhan, ini sangat menyakitkan. Di manakah masa muda orang tua saya? Dan ketika waktu itu saya masih kecil, saya merasakan pahitnya dunia ini. Sudah saat saya kelas 8, umur 8 tahun, sampai saya dihina, sampai pelecehan seksual, sampai semua orang menganggap saya sampah. Dan waktu itu, hari Jumat kemarin Tuhan bilang, transfer uangmu. Saya lihat, saya tanya sama papa saya, berapa pak biayanya? Ganti rantai itu putus. Kata papa saya 350.000. Dan saya lihat ATM saya, uang saya pas 350.000. Dan itu untuk saya makan sampai akhir bulan. Saya bilang, Tuhan, ini uangnya pas untuk saya makan dan bensin dan anak-anak saya sampai akhir bulan. Ini harus saya cukupkan untuk anak-anak saya. Tapi Tuhan bilang, kasih semuanya. Kasih semuanya. Yang membuat saya sakit bukan memberikan semuanya kepada orang tua saya. Tetapi membuat saya sakit adalah saya harus berjuang melawan daging saya yang sakit. Dulu di mana engkau saat aku terhina, saat aku tidak bisa mencari uang untuk makan dan sekolah. Dulu di mana engkau? Tapi Tuhan bilang, engkau bukan hanya harus menghormati orang tuamu, tetapi engkau harus mengasihinya dan memelihara hidup mereka pada masa tua nanti. Rasanya sakit banget. Saya mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, dan saya transfer uang terakhir saya 350.000. Dan orang tua saya tidak tahu bahwa itu uang yang saya transfer adalah uang terakhir yang saya miliki. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu biasa. Kalau kita balas budi terhadap orang yang mencintai kita, itu biasa. Tapi bagaimana jika kita harus mengasihi orang yang membuat kita hancur? Tapi saya mau taat karena saya mencintai Tuhan, dan saya tahu bahwa Tuhan lebih mengerti hati saya dan mengerti segala kebutuhan saya. Akhirnya saya merasa menang melawan daging saya, bahkan melawan iblis yang membisikkan jangan. Tapi saya mau menang karena Tuhan membuat saya menang, dan saya transfer, dan bapak saya bisa menyelamatkan motornya. Akhirnya puji Tuhan, saya masih bisa makan sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan saya. Tuhan berikan makanannya bagi saya dan bagi anak-anak saya. Ketika kita taat kepada Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan tidak menganggap remeh itu, dan Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang kita perbuat. Demikian sharing saya. Saya berharap kita semua mengerti apa yang saya maksud dalam sharing saya, yaitu menanglah melawan dirimu sendiri, pikulah salibmu, dan sangkalah dirimu, taatlah kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Dan biarlah hati kita mengatakan, sukamu Tuhan. Demikian sharing saya. Saya Ingvi Rizky Ramadan. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Shalom, God bless you.